wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan membahas materi mengenai konflik di Afrika. Yang satu, perang sipil di Liberia. Liberia merupakan negara yang di pesisir barat Afrika. Liberia merupakan republik tertua di Afrika yang terdiri oleh budak-budak Amerika yang dibebaskan pada abad 19. Keturunan mereka kemudian mendominasi Liberia sampai kedua militer pada 1960 yang dipimpin oleh Samuel Doe, seorang anggota suku Han. Persaingan kesatuan segera berkembang pada 1990. Kondisi tersebut menghadapkan negara tersebut pada perang sipil. Seiring dengan rekaman dari Amerika Serikat, Theodore mundur dari jabatannya pada 2003 dan pergi ke persaingan di negerinya. Yang kedua ada konflik Somalia. Pada 1969, Presiden Said Barre menjalankan kediktatoran militer di Somalia, negara yang berada di timur laut Afrika. Pada 1998, Somalia National Movement atau SM mulai pemberontakan bersenjata sebagai perlawanan. Selanjutnya terjadi perang sipil di Somalia. Ribuan orang tewas dan banyak warga yang melarikan diri dan menjadi pengungsi Ethiopia. Somalia juga dilanda kekeringan yang mengganggu produksi pertanian. Hal ini membuat sekitar 1,5 juta penduduk Somalia menghadapi bencana kelaparan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian mengatur sebuah operasi bantuan besar-besaran, tetapi bantuan makanan tersebut dijarah oleh kelompok yang bertikai dalam perang sipil. Upaya untuk membangun pemerintahan baru pada 2001 tidak dapat terrealisasi adanya perang sipil yang berkepanjangan. Yang ketiga ada Eritrea yang memperoleh kemerdekaan. Eritrea telah dikaitkan dengan Ethiopia sejak abad ke-7 dan setelah menjadi koloni Italia untuk waktu singkat kembali menjadi bagian dari Ethiopia pada 1962. Namun setelah reunifikasi, Eritrean People's Liberation Front (EPLF) mulai berjuang untuk kemerdekaan pada 1991. EPLF menggulingkan pemerintah Marxis Ethiopia dan membentuk pemerintah sementara di Eritrea. Kemerdekaan akhirnya dicapai pada 1993 dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pasca kolonial suatu bangsa Afrika berhasil memisahkan diri dari yang lain. Selanjutnya masa depan. Genosida di Rwanda. Genosida di Rwanda selalu didominasi oleh kedua etnis, yaitu yang pertama adalah etnis Tutsi dan yang kedua adalah etnis Hutu. Peristiwa ini bermula ketika Presiden Rwanda yaitu Juvenal telah meninggal, sehingga pada tahun 1990-an telah merintis pemerintahannya dengan melibatkan 3 etnis, yaitu yang pertama adalah etnis Hutu dengan populasi 85%, yang kedua adalah etnis Tutsi dengan populasi 14%, dan yang ketiga adalah etnis Tua dengan populasi hanya 1%. Namun ketika perang sipil berakhir, yaitu pada tahun 1959, etnis Tutsi banyak mengungsi ke negara-negara tetangga. Hal itu terjadi karena etnis Hutu yang berkuasa di daerah Rwanda, sehingga etnis Tutsi tidak mampu kembali ke daerah Rwanda karena etnis Hutu yang berkuasa di daerah Rwanda. Hal itu menjadi perang pertama kedua etnis, yaitu etnis Hutu dan etnis Tutsi pada 12 Juli 1992, sehingga pemerintahan di Rwanda dikuasai oleh pemberontak yang bebas untuk melakukan apa saja, dan hal itu menjadi penyebab genosida di Rwanda. Dan yang kelima ada kejatuhan Mobutu di Zaire.
Zaire merupakan nama negara sebelum berganti menjadi Kongo. Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara di Afrika yang memiliki kekayaan alam berupa sumber mineral yang sangat dibutuhkan untuk industri. Wilayah Kongo telah menjadi medan perebutan sejak periode Perang Dingin, bahkan agen CIA juga turut terlibat dalam perebutan tersebut. 5 tahun sejak kemerdekaan dari Belgia pada 1960, Jenderal Mobutu Sese Seko berkuasa di Zaire. Dia bawahi pemerintahnya yang korup. Zaire tetap menjadi salah satu negara termiskin di Afrika. Mobutu telah mengeksploitasi sumber kekayaan negeri Zaire selama 30 tahun dan hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir elit dan rejim yang buruk. Peristiwa pertempuran bermula selama Perang Kongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.